wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang struktur teks anekdot. Adapun pokok pembahasan pada pembelajaran kali ini itu ada dua. Yang pertama tentang struktur teks anekdot, yang kedua adalah pola penyajian teks anekdot. Untuk struktur teks anekdot itu kita bagi menjadi 5. Yang pertama adalah abstrak, kemudian orientasi, kemudian yang ketiga adalah krisis, dan yang keempat reaksi, dan yang terakhir adalah koda. Oke. Nah, adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini atau materi tentang teks anekdot pada video kali ini itu 3.6 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia SMA tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Sudah kompetensi dasarnya. Nah, tujuan pembelajaran pada video kali ini atau pertemuan kali ini itu setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menganalisis struktur teks anekdot dengan kritis dan semangat agar dapat menghasilkan atau menciptakan teks anekdot yang kreatif dan inovatif dengan tujuan pembelajaran kali ini. Nah, sebelumnya kita terlebih dahulu mengulang kembali materi sebelumnya, yaitu tentang pengertian. Apa sih itu pengertian dari teks anekdot? Di teks anekdot itu adalah teks yang mengangkat cerita tentang orang penting, tokoh masyarakat, atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Seringkali, partisipan atau pelaku cerita, tempat kejadian, dan waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan hasil rekaan. Meskipun demikian, ada juga anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Jadi, walaupun kejadian atau tokoh-tokoh yang menjadi di teks anekdot itu adalah cerita tentang tokoh penting masyarakat yang kemudian di dalamnya itu bisa terjadi karena kejadian nyata kemudian ditambah dengan unsur rekaan. Untuk itu dalam pembuatan teks anekdot itu kadang kita menambahkan tempat kejadian, waktu peristiwa, kemudian partisipan ini adalah pelaku cerita yang merupakan hasil rekaan tersebut. Jadi itu adalah pengertian dari teks anekdot. Adapun bagian-bagian struktur teks anekdot itu ada 5. Yang pertama tentang abstrak atau tahap pembukaan, kemudian yang kedua adalah orientasi, menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang suatu peristiwa yang terjadi. Yang ketiga krisis atau komplikasi, dan yang keempat reaksi, dan yang kelima adalah koda. Koda itu adalah sama dengan penutup atau penanda berakhirnya cerita. Itu adalah bagian-bagian struktur teks anekdot. Oke, kita bahas satu persatu. Mulai dari abstrak. Itu bagian awal teks anekdot yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks. Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang akan ada di dalam teks. Abstrak dapat disebut sebagai tahap pembukaan. Bagian ini sifatnya adalah opsional. Nah, kita perhatikan ini. Silahkan kalian baca contohnya. Ini adalah contoh abstrak. Guru sampaikan 2 teks. Yang pertama, karena begitu bosannya keliling dunia, Gus Dur coba cari suasana di pesawat R101. Kali ini dia mengundang Presiden Amerika Serikat dan Prancis terbang bersama Gus Dur untuk berkeliling dunia. Nah, kemudian teks yang kedua, mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memang unik. Dalam situasi penting dan sangat penting pun dia masih sering meluncurkan juga yang mencerdaskan. Itu tentang abstrak. Kemudian yang kedua itu tentang orientasi. Orientasi itu adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang suatu peristiwa yang terjadi. Jadi biasanya penulis itu memberikan detail di bagian ini. Bagian ini mengarah pada terjadinya suatu krisis atau konflik atau peristiwa utama. Bagian ini yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Bagian orientasi ini berfungsi untuk membangun teks. Jadi setelah abstrak, kemudian tahap yang kedua itu adalah orientasi. Di sini sudah mengenalkan cerita untuk menuju suatu krisis atau suatu konflik. Nah, konflik di sini adalah tentang kejadian lucu suatu tokoh. Tuh, ini silahkan kalian baca ya. Ini adalah
Contoh teks satunya, seperti biasa, setiap presiden selalu ingin memamerkan apa yang menjadi kebanggaan negerinya. Tidak lama, Presiden Amerika Bill Clinton mengeluarkan tangannya dan sesaat kemudian dia berkata, "Wah, kita sedang berada di atas New York." Presiden Indonesia Gus Dur, "Loh, kok bisa tahu sih? Ini patung Liberty kepegang," jawab Bill Clinton dengan bangganya. Tidak mau kalah, Presiden Prancis ikut menjulurkan tangannya keluar pesawat. "Tahu tidak, kita sedang berada di atas kota Paris," katanya dengan sombongnya. Kemudian Gus Dur menjawab, "Wah, kok bisa tahu? Ini menara Eiffel kepegang," sahut Presiden Prancis tersebut. Nah, di sini sudah mulai menggambarkan tentang latar belakang suatu peristiwa. Peristiwa di sini adalah setiap presiden itu memamerkan kebanggaan setiap negaranya. Contoh orientasi. Nah, kemudian krisis atau komplikasi, yaitu bagian yang menunjukkan hal atau masalah yang unik dan tidak biasa yang terjadi pada penulis atau orang yang diceritakan. Krisis dimaknai sebagai saat terjadinya ketidakpuasan atau kejanggalan. Dengan kata lain, pada bagian ini adanya kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Bagian ini merupakan inti dari peristiwa anekdot. Jadi, untuk inti dalam peristiwa anekdot itu ada di krisis atau di komplikasi dalam struktur teks anekdot tersebut. Nah, di sini sudah mulai puncak bahwasanya ada peristiwa yang sangat lucu atau konyol terjadi. Nah, contohnya di sini. Nah, karena disombongi oleh Clinton dan Hale, giliran Gus Dur yang menjulurkan tangannya keluar pesawat. "Wah, kita sedang berada di atas Tanah Abang," teriak Gus Dur. "Loh, kok bisa tahu sih?" tanya Clinton. Heran karena tahu Gus Dur itu kan nggak bisa melihat. Nah, di sini sudah mulai ada proses krisis atau komplikasi ya. Selanjutnya, yang keempat yaitu adalah reaksi. Nah, jadi bagian teks yang menerangkan cara penulis atau orang yang diceritakan dalam menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Nah, jadi setelah krisis terjadi, kemudian ada reaksi. Reaksi itu berkenaan dengan tanggapan atau respon atau atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Bagian ini seringkali mengejutkan sesuatu yang tidak terduga, mencengangkan. Jadi reaksi dijadikan sebagai bagian memberikan penyelesaian masalah lengkap dengan menggunakan cara yang menarik dan berbeda dari biasanya. Nah, contohnya di sini. Ada satu. "Ini jam tangan saya hilang," jawab Gus Dur kalem. "Jelas saja Pak Mahfud MD pun tidak berkutik." Nah, jadi di sini penyelesaian dari suatu krisis atau komplikasi, kemudian ada reaksinya, yaitu menerangkan cara penulis itu untuk memberikan sedikit penyelesaian masalah atau krisis yang tadi ini. Ini adalah penyelesaian masalahnya. Itu adalah krisis. Jadi mulai pertama itu abstraksi. Abstraksi itu adalah pengenalan, kemudian orientasi, sudah mulai ada tujuan untuk ke suatu krisis. Nah, kemudian krisis terjadi. Nah, di sini adalah inti dari suatu teks anekdot. Nah, jadi di sini penulis itu sudah memberikan cerita-cerita lucu atau kekonyolan terhadap tokoh yang diceritakannya tadi. Nah, setelah krisis, kemudian ada penyelesaian masalahnya. Ini adalah tentang penyelesaian masalahnya itu ada di reaksi. Dan yang terakhir itu adalah koda. Itu adalah bagian akhir, menjelaskan simpulan kejadian yang diceritakan oleh penulis. Koda sama dengan penutup bertanda berakhir cerita. Dalamnya berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dibawakan sebelumnya. Bagian ini biasanya ditandai oleh kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah. Keberadaan koda bersifat opsional. Artinya boleh ada atau tidak ada pada sebuah teks anekdot. Jadi untuk kode ini adalah sifatnya opsional. Bisa dalam teks anekdot itu ada kesimpulannya, bisa juga dalam teks anekdot itu tidak ada kesimpulannya. Ya, contohnya ini ada di bawah teks 1.
Untuk tag 1 itu tidak ada kode atau penutup atau simpulannya. Kemudian di tag 2, Gus Dur memang aneh. Kalau nggak aneh pasti nggak akan memilih saya sebagai Menhan Golkar Pak Mahfud. Nah, jadi itu adalah yang pertama, teks yang pertama ini. Mohon maaf sebelumnya, jadi kalian itu membaca buku siswa terlebih dahulu agar mengetahui teks anekdot di teks 1 dan teks 2. Nah, itulah struktur dari teks anekdot. Kita akan menuju ke rangkuman. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan memberikan rangkuman terhadap struktur teks anekdot tersebut. Jadi ada 10 rangkuman yang sudah Bapak Guru buat. Yang pertama, teks anekdot ialah cerita singkat yang menarik, lucu, dan mengesankan. Dan kedua, teks anekdot bukan hanya sekedar cerita lucu, melainkan terdapat nilai-nilai atau makna di balik cerita lucunya tersebut. 3, teks anekdot biasanya mengenai orang penting atau terkenal. Dan 4, teks anekdot selain berdasarkan kejadian, juga merupakan cerita rekaan. 5, tujuan utama teks anekdot tidak hanya untuk membangkitkan tawa, tapi untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang di dalamnya ada sindiran secara tidak langsung. Dan kemudian yang keenam, teks anekdot bukanlah sekedar hanya lelucon semata. 7, struktur teks anekdot terdiri atas abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. 8, teks anekdot ini sama seperti teks narasi, yang di dalamnya terdapat tokoh, alur, dan latar. 9, penyajian teks anekdot itu berbagai macam. Selain berbentuk narasi, dapat juga berbentuk dialog dan cerita bergambar. Adalah pola penyajian teks anekdot itu. Jadi ada 3. Yang pertama adalah bentuk narasi atau cerita, kemudian yang kedua berbentuk dialog antar tokoh, dan yang terakhir adalah cerita bergambar. Terdapat pola penyajian teks anekdot. Dan yang terakhir, ke-10, hal utama dalam penyajian teks anekdot selalu menggunakan kalimat langsung. Itu rangkuman pada pertemuan kali ini. Oke, setiap pertemuan pasti ada evaluasi. Ini sebagai bentuk bagaimana kalian memahami video pada pembelajaran kali ini. Untuk judul pada evaluasi kali ini itu adalah anak artis. Ini silahkan kalian baca, kalian pause terlebih dahulu. Ini ada teksnya. Pada suatu hari di salah satu warung tenda kawasan Kemang, Devano, anak salah satu artis terkenal, memanggil pelayan untuk meminta nota pembayaran. Nah, ini teks dialognya, dan ini lanjutannya sampai ke terakhir di sini. Nah, silahkan kalian pause, kemudian kalian baca terlebih dahulu teks yang ada di video kali ini. Setelah itu, setelah kalian membaca dan memahaminya, kemudian kalian mengisi struktur teks anekdot dengan judul anak artis. Nah, jadi abstrak itu isinya apa, kemudian orientasinya itu di bagian mana, krisisnya apa, dan yang reaksinya apa, terus apakah ada kode atau tidak, silahkan kalian tulis, silahkan kalian kumpulkan di GCR. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.